sehingganya dzi dibaca panjang. Atau huruf mim sukun, setelah huruf mim sukun mana? Berarti yang di sebelah kiri huruf mim, mana dia huruf fa ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Dengan kita mempelajari ilmu tajwid Al-Quran, kemudian kita memahaminya, kemudian kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka semoga yang belum lancar di dalam membaca Al-Quran bisa segera lancar. Kemudian yang sudah lancar namun belum memahami ilmu tajwid sehingga tidak percaya diri ketika membaca Al-Quran, maka dengan kita mempelajari ilmu tajwid tentunya akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Selanjutnya kami senantiasa mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipermudah segala urusan-urusannya, semoga dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah, sehingganya dengan rezeki yang barokah tersebut semoga bisa menjadi seorang ahli sedekah dan juga bisa beribadah umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan. Sekarang kita masuk pada surah Ali Imran ayat yang ke-6. Sekarang marilah kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Baru setelah itu sama-sama kita uraikan tajwidnya dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Sekarang marilah sama-sama kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. Pertama di sini huwallazi. Nah, di sini ada hukum alif lam syamsiyah. Nah, perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam, kemudian huruf alif lamnya itu setelahnya bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Ini huruf syamsiyahnya mana? Ini huruf lam ini. Nah, ini huruf alif. Huruf alif. Huruf lam yang satunya mana? Gitu kan? Nah, di sini kan ini huruf lamnya itu dia bertasydid. Ini kalau diurai maka dia ada dua huruf lam. Jadi ada huruf alif, ada huruf lam yang satunya, baru huruf lam yang ini nih. Ini walaupun huruf lam yang satunya itu dia tidak ditulis di sini ya, namun ini dari segi hukum tetap dia alif lam syamsiyah, dan huruf syamsiyahnya huruf lam yang ini nih. Yang ada tanda bacanya ini. Huwallazi, zi dibaca panjang. Kenapa kok zi dibaca panjang? Sekarang perhatikan rumus 1 yang warna hitam.
Nah, pada media gambar itu perhatikan rumus satu warna hitam. Setelah diperhatikan, sekarang perhatikan penjelasan kami. Jadi, kalau kita membaca Al-Quran, kemudian bertemu dengan huruf ya sukun. Nah, ini huruf ya, ini tanda sukun itu seperti ini. Huruf sukun itu juga seringkali disebut dengan huruf mati. Jadi maksudnya huruf mati dengan huruf sukun itu maksudnya sama, tandanya itu seperti ini. Jadi kalau ada huruf ya sukun, sebelum huruf ya sukun, ingat ya kalau sebelum itu berarti yang berposisi sebelah kanan. Nah, ini huruf ya sukun. Sebelum itu yang sebelah kanan seperti ini. Nah, kalau ada huruf ya sukun, sebelum huruf ya sukun ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh tersebut dibaca panjang. Ini baris satu di bawah huruf ini namanya harokat kasroh, atau disebut juga dengan tanda baca kasroh atau baris kasroh, intinya kasroh. Jadi kalau ada huruf ya sukun, sebelum ya sukun ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh ini dibaca panjang, sehingganya dibaca panjang. Atau kalau masih bingung, kalau ada huruf ya sukun, sebelah kanan huruf ya sukun, kalau hurufnya memiliki harokat kasroh, maka huruf tersebut dibaca panjang begitu. Dibaca panjang, madu tabi'i panjang 2 harokat. Huwaladzi yusawwirukum. Di sini ada huruf waw bertasydid. Huruf waw bertasydid yang dia itu bukan idgham bi gunnah. Atau kalau masih bingung kayak gini. Kalau ada huruf waw bertasydid, sebelum huruf waw bertasydid di sininya ini nih ada harokat fathah atau kasrah atau dhammah, maka huruf waw bertasydidnya itu kita kasih naber. Naber itu tekanan pada huruf-huruf tertentu sehingganya intonasi suara kita itu sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan huruf-huruf di sampingnya. Nah, kita tekan sawwirukum seperti itu. Huruf ro kalau dia memiliki harokat dhammah atau harokat fathah, cuman di sini yang kita temui harokat dhammah. Ini harokat dhammah namanya nih, atau tanda baca dhammah atau baris dhammah. Maka huruf ro kita baca tebal, kita baca tafkhim. Sehingganya pangkal lisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Wirukum. Di sini ada huruf mem sukun, setelahnya huruf fa. Kalau kami bilang setelahnya itu yang berposisi sebelah kiri, setelahnya itu yang di sebelah kiri. Ini huruf mem sukun. Setelah huruf mem sukun mana? Berarti yang di sebelah kiri huruf mem. Mana dia? Huruf fa ini. Ya. Perhatikan media gambar di samping. Hukum mem sukun itu ada 3. Jadi setiap kita membaca Al-Quran, kalau bertemu dengan huruf mem sukun, di situ tuh akan terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Nah, kalau hukum mem sukun itu dia lebih ringkas. Cuman ada 3 hukum. Nomor 1, kalau ada huruf mem sukun, setelahnya huruf ba, hukumnya ikhfa syafawi. Yang nomor 2 tuh, ada huruf mem sukun, setelahnya huruf mem, hukumnya idgham mimi. Nah, perhatikan ini nomor 3. Nomor 3 ada bacanya izhar syafawi. Coba baca keterangannya di atas tuh. Jika ada huruf mim sukun tidak bertemu, nah, maksudnya tidak bertemu tuh setelahnya itu bukan huruf ba, setelahnya juga bukan huruf mim, maka hukumnya adalah izhar syafawi. Nah, ini huruf mim sukun, setelahnya di sini huruf fa, bukan huruf ba, bukan huruf mim di sininya. Jadi kalau ada huruf mim sukun, setelahnya itu huruf apapun, semua hukumnya namanya izhar syafawi, terkecuali setelahnya itu ada huruf ba atau huruf mim seperti itu. Ini mim sukun, setelahnya huruf fa, bukan huruf ba, bukan huruf mim di sininya, ya hukumnya izhar syafawi. Nah, maka dibaca jelas, tak berdengung, baca pendek saja. Kumfil, jangan dibaca kum dipanjangkan begitu, jangan, baca pendek saja. Kumfil seperti itu. Kumfil arha. Di sini ada alif lam, setelahnya huruf hamzah. Loh kok ini huruf hamzah gitu kan? Jadi kalau ada huruf alif, ada tanda bacanya, ada harokatnya, maka itu adalah huruf hamzah. Nah, ini alif nih, ada tanda bacanya. Ini alif, ada tanda bacanya, huruf hamzah tuh. Jadi huruf hamzah tuh bisa ditulis dalam bentuk seperti ini, bisa ditulis dalam bentuk alif yang ada tanda bacanya seperti ini. Nah, makanya ini huruf hamzah. Alif lam setelahnya huruf hamzah. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya alif lam qamariyah. Huruf hamzah termasuk salah satu huruf qamariyah kan? Maka ini alif lam bertemu dengan huruf hamzah. Ya, dikarenakan huruf hamzah huruf qamariyah, maka ini hukumnya alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu disebut juga dengan izhar qamariyah. Nah, kenapa kok disebut izhar qamariyah? Karena cara membaca huruf lamnya dibaca jelas dia. Nah, jadi kalau ada huruf alif lam,
ada huruf alif lam letaknya jejer begini. Kemudian huruf lamnya itu ada tanda sukun. Nah, itu alif lam qamariyah lah tuh. Nah, fil arha. Di sini ada huruf ra sukun. Kalau kita membaca Al-Qur'an bertemu dengan huruf ra sukun, sebelum huruf ra sukun ini ada tanda baca fathah atau tanda baca dhammah. Cuman di sini yang kita temui tanda baca fathah nih, harokat fathah. Maka huruf ra sukunnya dibaca tebal, dibaca tafkhim. Sehingganya pangkalisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Arha, ha dibaca panjang. Kenapa kok ha dibaca panjang begitu? Apa tanda panjangnya nih? Gitu kan. Perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf alif. Ini huruf alif nih, yang ke atas nih, huruf alif. Jadi kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf alif, sebelum huruf alif ada tanda baca fathah nih, ada harokat fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathah itu dibaca panjang. Atau kalau masih bingung, kalau ada alif, jika sebelah kanan alif ada huruf yang memiliki harokat fathah ya atau tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang begitu. Sehingga ha kita baca panjang. Nah, sesuai dengan rumus 3 yang warna hitam. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Arhami kaifa yasha. Di sini ada huruf ya sukun. Ini huruf ini tanda sukun, huruf ya sukun. Sebelum huruf ya sukun ada harokat fathah, ada tanda baca fathah. Nah, perhatikan tuh media gambarnya. Huruf lin itu ada 2. Perhatikan yang di kotak nomor 2. Jadi kalau ada huruf ya sukun yang sebelumnya ada harokat fathah, ada tanda baca fathah nih, maka huruf ya sukunnya huruf lin. Kita baca lunak, lembut saja. Kaifa yasha. Di sini ada mad wajib muttasil. Namun pada awalnya ini namanya adalah mad tabi'i. Kenapa kok bisa menjadi mad wajib begitu? Sekarang perhatikan rumus 3 yang warna hitam lagi. Perhatikan rumus 3 warna hitam. Kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf alif, ini huruf alif nih. Nah, sebelum huruf alif ada tanda baca fathah nih. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang. Sehingganya sya kita baca panjang. Nah, pada awalnya dia namanya mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan huruf hamzah nih. Tapi dia dalam satu kalimat atau dalam satu kata. Jadi kalau mad tabi'inya itu bertemu dengan huruf hamzah ya dalam satu kata, bersambung dalam satu kata, maka menjadi mad wajib muttasil. Panjangnya mad wajib itu wajib dibaca minimal 4 harokat. Jadi harus dipanjangkan minimalnya 4 harokat. 4 sampai dengan 5 harokat kalau mad wajib itu. Kemudian kalau mad wajibnya itu kita sukunkan, maka boleh dibaca sampai dengan 6 harokat. Nah, ini kan kita sukunkan kan. Nah, kita berwakaf di huruf hamzah ini. Maka ini boleh dibaca sampai dengan 6 harokat. Jadi boleh 4 harokat, boleh 5 harokat, boleh juga 6 harokat seperti itu. Kemudian nanti ada yang bertanya-tanya, loh bukankah ini mad arid li sukun begitu? Ini dari segi syarat juga memenuhi kalau misalkan dikatakan dengan mad arid li sukun. Namun di sini yang perlu untuk kita ketahui, kalaupun ini mau dikatakan mad arid li sukun, tidak boleh dibaca dengan 2 harokat ya. Nah, karena ini mad arid li sukunnya itu terjadi pada mad wajib. Nah, jadi panjangnya berapa tadi? 4, 5 sampai dengan 6 harokat seperti itu. Nah, mad wajib muttasil. Kemudian di sini ada huruf hamzah kita sukunkan. Kita baca yasha, jangan dibaca yasha'u, jangan ya. Kita baca yasha. Huruf hamzahnya kita matikan. Mengapa begitu? Kalau kita mengaji Al-Qur'an, kemudian kita berwakaf ya, tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan. Ini kita membaca Al-Quran berwakaf di huruf hamzah. Huruf hamzah kan tidak dibaca panjang. Karena berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan, kita matikan.
Sehingganya kita baca yasha, seperti itu. Kemudian ini kalau kita berwakaf di huruf hamzah yang sebelumnya huruf mad ya, atau dia lin, maka kita kasih naber. Naber itu tekanan pada huruf-huruf tertentu sehingganya intonasi suara kita itu sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan huruf-huruf di sampingnya. Ya sya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada tanda wakaf, qaf dengan lam yang bermakna al-waqafu aula. Jadi maksudnya itu berwakaf lebih utama. Nah, jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, lebih utamanya itu kita berwakaf dulu. Berwakaf dulu kita ya, berhenti dulu, ambil napas, lanjutkan lagi bacanya. Itu lebih utama. Nah, la dibaca panjang, ini namanya mad jaiz munfasil. Namun pada awalnya ini dia namanya mad tabi'i. Kok bisa berubah menjadi mad jaiz? Apa sebabnya begitu? Sekarang perhatikan rumus 3 yang warna hitam lagi. Kalau membaca Al-Qur'an apabila bertemu dengan huruf alif, ini huruf alif nih. Nah nih, sebelum huruf alif ada harokat fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Maksudnya la dibaca panjang. Nah, kemudian mad tabi'inya bertemu dengan ini, dengan huruf hamzah. Nah, tapi dia di lain kalimat. Jadi di lain kata, dalam dua kata yang berbeda. Maka berubah menjadi mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil itu panjangnya 4 sampai dengan 5 harokat. Walaupun ada juga yang membacanya itu dengan 2 harokat begitu. Kita panjangkan 4 sampai dengan 5 harokat. La ilah. La dibaca panjang. Perhatikan rumus 3 yang warna biru. Kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf yang di atasnya itu ada tanda seperti ini, tanda alif kecil seperti ini, atau harokat fathah berdiri. Huruf kalau di atasnya ada tanda alif kecil seperti ini dibaca panjang, sehingga la dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Ilaha illa. La dibaca panjang. Nah, kenapa kok la dibaca panjang? Nah, apa tanda panjangnya la? Nah, pasti saudara sudah tahu. Karena di sini ada alif, sebelumnya ada harokat fathah nih. Nah, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang, sehingga la dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat sesuai dengan rumus 3 yang warna hitam. Wal azizul hakim. Alif lam setelahnya huruf ain. Nah, perhatikan media gambar di samping. Kalau mengaji Al-Quran bertemu dengan huruf alif lam, kemudian setelahnya itu salah satu daripada 14 huruf yang di samping, maka hukumnya alif lam qamariyah. Ini alif lam setelahnya huruf ain huruf qamariyah kan, maka ini hukumnya alif lam qamariyah. Ini juga nih, ini alif lam setelahnya huruf h termasuk huruf qamariyah kan, maka ini hukumnya alif lam qamariyah. Wal azizi dibaca panjang. Untuk di sini media gambarnya tidak kami tampilkan lagi. Sama dengan ini penjelasannya nih. Supaya kita bisa mengamati, mengetahui tanpa media gambar. Ini kalau di media gambar tadi letaknya di rumus 1 yang warna hitam. Kan di sini ada huruf ya sukun, ada huruf ya ada tanda sukun. Jadi kalau ada huruf ya sukun sebelumnya harokat kasrah, maka huruf yang memiliki harokat kasrah dibaca panjang, sehingga zi dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Ini sudah kami jelaskan tadi ya, hukumnya alif lam qamariyah. Kemudian kim ini mad arid li sukun. Namun pada awalnya dia namanya adalah mad tabi'i. Nah, kenapa kok bisa berubah menjadi mad arid li sukun? Sekarang perhatikan rumus 1 yang warna hitam. Kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf ya sukun, ada huruf ya ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada harokat kasrah nih, maka huruf yang memiliki harokat kasrah ini dibaca panjang. Sebenarnya ki kita baca panjang. Pada awalnya namanya mad tabi'i. Ki ditambah mim yang disukunkan, kita baca kim. Jadi mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang kita sukunkan itu berubah nama menjadi mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh juga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan begitu. Jadi antara atas dan bawah itu harus sama panjangnya begitu. Kalau mad arid li sukun di atas baca 2 harokat, di bawah kita baca 2 harokat begitu. Kalau di atas 4, di bawah kita baca 4. Harus sama panjangnya, harus konsisten. Huruf yang kita sukunkan mana? Huruf mim. Kenapa kok huruf mim kita sukunkan? Tadi sudah kami jelaskan. Kalau berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan, kita matikan begitu. Sehingganya kita baca hakim. Nah, seperti itu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal.
Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Cukup sampai di sini pembelajaran kita pada kali ini. Jadi kalaupun misalkan nanti ada para ustaz dan ustazah juga yang menonton video kami, kemudian misalnya ada hal-hal yang kiranya kurang pas dari penjelasan yang kami sampaikan ya, atau ingin menyempurnakan penjelasan yang kami sampaikan ya, silakan tulis saja pada kolom komentar di bawah. Mari sama-sama kita bantu saudara kita yang belum lancar membaca Al-Qur'annya agar bisa segera lancar, agar dapat bisa memahami ilmu tajwid Al-Qur'annya dengan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.